Anoko no Toriko yang tayang pada tahun 2018. Film ini menceritakan perjuangan seorang pria culun dan lugu untuk meraih cinta dan mimpinya menjadi aktor terkenal. Bagaimana kelanjutan film ini? Tanpa perlu panjang kali lebar lagi, langsung. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria culun bernama Yori Suzuki yang masih duduk di bangku SMA. Suatu pagi di dalam bis, Yori berangkat menuju ke sekolahnya. Tetapi dalam perjalanan, mungkin karena lelah kali ya, Yori tertidur dan baru sadar jika dirinya sudah dekat dengan sekolahnya. Namun ketika ia mau turun, ia terhalang oleh dua orang pria yang sedang asik mendengarkan lagu menggunakan headsetnya, sehingga membuat Yori tidak bisa turun dari bis yang sudah melaju. Setibanya di sekolah, ternyata siswa-siswi di sana sedang ramai membicarakan aktor dan model terkenal di kota Jepang. Melihat foto model tersebut, tiba-tiba Yori langsung mengajukan surat pindah sekolahnya. Tapi saat mau mengajukan surat pindah, suara Yori yang volumenya kecil membuat petugas sekolah tidak bisa mendengarnya. Scene kemudian berganti di kota Tokyo, di mana Yori sudah berada di sekolah yang baru. Di halaman sekolah, Yori tertegun melihat wanita berambut panjang dan tinggi yang sedang menatapnya. Ternyata inilah penyebab Yori pindah ke sekolah ini, yaitu untuk menemui gadis yang bernama Shizuku Tachibana, yaitu teman lamanya yang sudah menjadi seorang model remaja. Saat itu Shizuku tiba-tiba muncul di depan Yori dan membantunya mengambil kertas Yori yang jatuh dan langsung menyebutkan namanya. Yori dan Shizuku sudah 9 tahun tidak bertemu karena Yori harus pindah ikut ayahnya bertugas. Shizuku lalu memberikan kontak HP-nya kepada Yori. Hal tersebut membuat Yori sangat senang. Rupanya Yori sudah lama menyimpan rasa suka kepada Shizuku. Ia kembali mengenang masa 9 tahun lalu, di mana saat masih SD terlihat 3 remaja, yaitu Shizuku, Subaru, dan Yori, yang sedang mengikuti audisi untuk mengisi pentas. Mereka bertiga memiliki cita-cita berbeda saat dewasa nanti, di mana Shizuku dan Subaru ingin menjadi bintang film ternama, sedangkan Yori ingin bisa berbicara keras dan bersuara lantang. Saat itu Yori sudah pesimis mengalahkan pesaingnya yaitu Subaru. Namun Shizuku selalu menyuruh Yori tetap optimis. Saat itu juga Yori berjanji dalam hatinya bahwa ia ingin berusaha sekuat tenaga agar Shizuku jadi artis ternama. Kemudian saat Shizuku sedang bermain, tiba-tiba ia terjatuh. Yori yang melihatnya lalu berusaha menangkapnya. Kembali ke masa sekarang, Subaru yang baru datang ke sekolah disambut para siswa dengan antusias. Rupanya nih, Subaru sudah menjadi aktor besar di Jepang. Yori kemudian mendapatkan telepon dari pria bernama Tony, yaitu manajer Shizuku. Atas permintaan Shizuku, Yori ditawari jadi asistennya Shizuku. Tentu aja Yori yang kaget merasa seperti mimpi bisa berkesempatan bersama Shizuku. Saat pulang, Yori tidak sengaja menabrak seorang pria yang ternyata seorang sutradara film bernama Hiromu Kondo. Sutradara itu heran melihat Yori yang lugu dan kaku, bahkan buka pintu aja sampai nggak bisa. Akhirnya Yori datang ke alamat yang diberikan Tony. Ternyata inilah alamat lokasi syuting mereka. Pada saat itu Yori bertemu Shizuku. Rupanya ia cukup pesimis karena lipstik yang dipakainya tidak cerah. Akhirnya Yori pergi untuk membelikan lipstik di supermarket terdekat. Lalu scene berpindah 1 tahun sebelum Yori memutuskan pindah ke sekolah Tokyo. Saat sedang di supermarket, Yori sempat melihat majalah yang di cover depannya ada gambar Shizuku. Dan saat itulah semangatnya menjadi berapi untuk menjadi pria tegar di mata Shizuku, hingga memiliki niat untuk pindah ke sekolah Shizuku. Kembali ke masa sekarang, sebagai asisten Yori harus mengatur jadwal Shizuku. Karena semua jadwal adalah photoshoot, berarti kesempatan jadi artis itu sangat susah baginya. Shizuku kemudian merasa senang karena ternyata ia ada jadwal ikan celana dalam. Tapi Shizuku lalu bersedih karena di iklan tersebut ia tidak menyukai gaya iklan yang akan dibuat. Ketika tiba jadwal syuting iklan, seorang direktur pemilik iklan bahkan Subaru sangat kecewa. Hal ini karena Shizuku tidak kunjung datang. Akhirnya Yori dengan boneka kepala panda merayu Shizuku agar segera tampil. Dan karena hal itu membuat Shizuku mau mengikuti iklan syuting tersebut.
Saat tiba di ruang syuting, semua kru dan direktur sangat kecewa karena semua yang sudah dipersiapkan akhirnya batal. Meskipun Shizuku meminta maaf, akhirnya Shizuku dipecat dari kontraknya. Namun Yori menjelaskan, jika dalam kontrak tidak ada perjanjian tentang pemecatan, maka Shizuku yang datang terlambat tidak dapat dipecat, kata Yori. Bisa dibilang sih ini adalah suara lantang pertama Yori. Dan rupanya Pak Kondo sang sutradara sangat tertarik dengan Yori. Melihat semua peralatan sudah siap, maka Pak Kondo memerintahkan Yori menggantikan posisi Subaru dan mengatakan jika ini berhasil bisa jadi peluang besar bagi Yori menjadi aktor. Selesai sesi pemotretan Shizuku, kini saatnya Yori masuk. Saat itu mereka semua terkagum-kagum dengan tubuh dan wajah Yori. Yori didandani tanpa kacamata hingga terlihat sangat cool dan tampan. Hasil kerja keras mereka semua membuat perusahaan pemilik merek celana dalam tersebut suka dengan iklannya. Sehingga foto Yori dan Shizuku terpajang di spanduk di tengah kota Tokyo, yang membuat orang-orang penasaran dengan foto Yori. Sehingga foto tersebut dijadikan background selfie para remaja. Syuting iklan tersebut akhirnya berhasil membuat Shizuku mendapat tawaran drama mini. Tentu hal ini membuat Shizuku semakin optimis menjadi seorang aktris besar. Hari berikutnya, Shizuku pun menghafal naskah yang akan dibawakan pada saat pentas drama. Yori sebagai asistennya juga diharuskan menghafal skrip pemeran pria di dalam dramanya nanti. Kesempatan inilah yang membuat Yori sebenarnya menyukai Shizuku. Sejak pertama berteman dengan Shizuku, Yori sudah memiliki rasa cinta. Perlu diketahui, Subaru memang satu sekolah dengan Shizuku. Namun 9 tahun terakhir, antara Shizuku dan Subaru tidak pernah bertemu karena Subaru sibuk menjadi aktor ternama. Namun sikap Subaru yang suka meremehkan Yori masih ada sampai sekarang. Terbukti di mana Subaru tidak menyapa Yori dan tidak menganggapnya ada di sana. Padahal ketika mereka masih kecil, mereka berteman. Setelah selesai pemotretan, Shizuku mengajak Yori jalan-jalan. Saat itu mereka berdua sedang melihat pertunjukan ikan lumba-lumba di air kolam. Namun karena air terlalu deras, hal itu membuat Yori bergegas melindungi tubuh Shizuku. Besoknya tiba-tiba Shizuku lari memeluk Yori karena Shizuku lolos audisi dan mendapatkan kembali kontraknya untuk bermain film di layar lebar berjudul Romeo and Juliet. Kemudian Shizuku dan Yori terus berolahraga untuk mempersiapkan fisiknya sambil menghafal skrip. Namun saat sesi pelatihan, mereka mendapat kabar bahwa Subaru mengalami kecelakaan dan tidak bisa datang, serta membutuhkan waktu 1 bulan agar bisa pulih kembali. Dengan begitu sesi pelatihan ini harus tertunda sampai waktu yang belum diketahui. Melihat kesempatan Shizuku menjadi artis tertunda, Yori melihat Shizuku sedih. Akhirnya ia memberanikan diri untuk menggantikan Subaru, di mana Yori beralasan sudah hafal skripnya. Awalnya semua rekan-rekannya menolak karena Yori adalah asisten Shizuku. Namun, lain halnya dengan Pak Kondo. Ia langsung menerimanya karena melihat bakat tersembunyi pada Yori. Dan hal itu terbukti, sampai membuat mereka heran kepada Yori. Karena aktingnya yang sangat keren, membuat mereka terpukau. Di mana Yori lebih baik daripada Subaru, katanya. Saat adegan berpelukan, kesempatan inilah yang tidak disia-siakan oleh Yori untuk mengungkapkan perasaannya sampai-sampai dia lupa untuk melepaskannya. Setelah beberapa hari mereka pun latihan secara giat. Hingga suatu hari saat mereka berdua latihan, Shizuku tidak sengaja terjatuh. Yori pun mengejar dan menangkapnya. Kejadian ini hampir sama ya dengan kejadian 9 tahun lalu. Namun pada saat ini Yori berhasil menangkap Shizuku. Tapi sayangnya kaki Yori yang salah posisi saat menangkap Shizuku menyebabkan kakinya cedera. Lalu Shizuku meminta maaf kepada Yori. Dan Subaru tiba-tiba datang untuk mengambil perannya kembali. Yori yang kehilangan perannya pun harus pergi dengan kaki yang sakit. Dan saat itu juga Yori mendorong Shizuku agar tetap optimis untuk bisa menjadi artis, serta meminta Shizuku tidak memikirkan dirinya. Tiket pementasan pun mulai berhabisan. Dan saat pementasan para penonton sangat terpukau dengan adegan mereka. Diam-diam Yori menonton dari samping. Namun sakitnya bertambah parah ketika Subaru menyatakan cintanya kepada Shizuku. Yori pun pergi dan meninggalkan tempat itu.
Dalam kesendiriannya, Yori menerima tawaran dari Pak Kondo untuk memerankan film sastra dan seni. Di sana Yori akan berpasangan dengan artis Jepang bernama Hana. Saat Shizuku menemui Yori di sekolah, Yori berkata akan menolak tawaran film ini karena Yori tidak mau dan lebih memilih menjadi asisten Shizuku. Tapi Shizuku yang mendengar hal itu membuat Shizuku mengancamnya akan membunuh Yori jika ia menolaknya. Karena hal ini adalah peluang untuk menjadi aktor papan atas. Mereka pun sama-sama bermain di film yang disutradarai oleh Pak Kondo. Meskipun ini adalah awal Yori dalam bermain film, namun di sini terlihat Yori dapat mengimbangi lawannya. Tapi lagi-lagi, saat sedang istirahat syuting, Yori melihat Shizuku sedang bermesraan dengan Subaru yang membuat dirinya cemburu. Saat sedang mengedit video, Shizuku juga melihat Yori yang sedang berpelukan dan berciuman dengan lawan mainnya. Hal itu ternyata membuat Shizuku sangat cemburu. Lalu ia langsung keluar sambil menangis. Saat itu juga ia yang keluar gedung melihat Yori dan Subaru berjalan menuju suatu tempat. Seketika itu juga Shizuku mengejar mereka berdua. Di sini terlihat Yori dan Subaru sedang beradu janji untuk memperebutkan Shizuku. Jika pada saat peralihan order nanti dimenangkan oleh Yori, maka ia harus berjanji akan jujur bahwa Yori mencintainya. Tetapi jika Subaru yang menang, maka Shizuku akan menjadi miliknya. 3 bulan kemudian, dominasi order tiba. Dan ternyata nominasi pendatang baru itu dimenangkan oleh Subaru. Bahkan keberhasilannya dalam memerankan film bernama Shizuku membuatnya mengajak Shizuku naik ke atas panggung. Tentu hal ini adalah kekalahan terbesar bagi Yori. Mengingat kembali kenangan lama ini akan menjadi kenangan terakhir yang diingatnya saat dirinya bersama Shizuku. Saat itu juga diberitakan di media bahwa Shizuku dan Subaru berpacaran. Dengan kondisi ini Yori kemudian berpamitan dengan Pak Kondo bahwa dirinya akan pergi ke Amerika untuk mengikuti audisi peran di sana. Tentu hal ini dilakukan Yori untuk melupakan Shizuku. Shizuku yang mendengar kabar rencana kepindahan Yori pun terkejut. Saat itu juga Yori menuju bandara dan ia kembali mengingat kenangannya bersama Shizuku. Ia memutuskan kembali berpikir, apakah dirinya akan menyerah begitu saja? Untuk memperjuangkan Shizuku, ia pun langsung menuju ke tempat syuting. Dan saat itu Shizuku sedang mengungkapkan perasaannya kepada Subaru bahwa dirinya tidak mencintai Subaru. Hal tersebut membuat Subaru harus menerima kenyataan itu. Tak lama kemudian datang Yori dan bertemu dengan Pak Kondo. Yori diberikan waktu 5 menit untuk berkomunikasi dengannya. Yori pun langsung mengungkapkan semua perasaannya kepada Shizuku dan langsung mengajaknya menikah. Wow, langsung ngajak nikah aja nih Yori. Tapi Shizuku justru menyarankan agar Yori segera pergi ke Amerika dan mengajaknya menikah saat Yori sudah pulang dengan profesi sebagai aktor besar nantinya. Di akhir film, akhirnya Yori pun berangkat ke Amerika dan mengikuti audisi film di sana. Pelajaran yang bisa kita dapat ialah jangan mudah menyerah dalam memperjuangkan sesuatu, entah itu cita-cita maupun cinta. Meskipun banyak kekurangan, tapi kita pasti bisa meraihnya jika terus berusaha dan terus berjuang seperti Yori, yang akhirnya bisa meraih cinta dan impiannya untuk memiliki suara yang lantang. Oke deh teman-teman, alur filmnya sampai di sini aja ya.